Morning show, still with me, your host Aji Salva till 10 a.m. Still with my friend Rustam and Rusdi. Oh yeah, kita double R. Double R. Apa arti double R, Nanda? Rustam and Rudy. Oh, keren. Blackpink yaitu ada Wahyuni yang Waduh, salah dong. Jadi ya, salah satu personel Blackpink namanya Rose itu ternyata konsisten global people nge-bleaching rambutnya. Sama misalkan Oke. kebiasaan gue selalu berbuat baik dan selalu untuk agama, dan gue selalu ingat Tuhan itu kebiasaan gue gitu. Itu langsung hilang itu amalnya itu dibilangin gitu. Kenapa emang gue bohong? Enak aja lo. Morning show, still with me, your host Aji Salva till 10 a.m. Still with my friend Rustam and Rusdi. Oh yeah, kita double R. Double R. Apa arti double R, Nanda? Rustam and Rudy. Oh, keren. Rustam and Rusdi. Harusnya double Ross dong. Ross double Oh, gitu dong oke. ya. Tapi ya kita mau ngelanjutin lagi berita yang tadi nih. Jadi ada kabar. Boleh dong minta tolong dong dimasukin ke skripnya dong ya. Jadi dari salah satu personilnya Blackpink. Ini kan tadi gue belum kasih tahu siapa ya kan. Ini ada kabar dari personil Blackpink yaitu ada Wahyuni yang salah dong. Jadi ya, salah satu personel Blackpink namanya Rose itu ternyata konsisten global people nge-bleaching rambutnya. Bahkan bukan cuma rambutnya tapi akar rambutnya global people. Rutin tiap 2 minggu sekali. Itu tergantung sih antara 2 minggu atau 14 hari sekali. Sama dong gitu dong, Sama dong, Itu sama gitu sama. dong. Sama dong. Jadi global people ya, ini kabar ini diungkapkan penata rambut pribadinya si Rose, namanya Cha. Handika. Oh bukan. Caca ini kan penyanyi dangdut dong ya. Ini namanya Caca, dipanggil sih Caca, nama aslinya Cha Jong Hyun yang dia bilang di channel YouTube Workers High. Kenapa Mas? Tidak apa-apa. Aman ya. Rose telah mempertahankan warna rambut platinum blonde ini selama kurang lebih 7 tahun terakhir, global people. Wow. Proses bleaching akar rambut ini rutin tiap 2 minggu sekali, soalnya rambut aslinya yang warnanya gelap itu mulai tumbuh dalam waktu tersebut gitu. Dan walaupun hairdressernya dia nyaranin buat ngasih jeda gitu ya, demi kesehatan kulit kepalanya, tapi si Rose ini bilang katanya citra publik lebih penting baginya daripada kesehatan rambutnya. Jangan gitu atuh nengnya. Tong gitu-gitu banget Itu gitunya. Mungkin udah meresap ke dalam sel-sel otak. Nah gitu. itu dia, selain ada Cell kan ada Piccolo, ada Gohan juga. Dragon Ball. Oh itu Dragon Ball ya. Jadi ya Caca si hairdressernya ini dari Rose ini global people sering ngelakuin perjalanan bisnis atau business trip sehari ke Paris atau ke LA cuman buat ngelakuin touch-up akar rambut Rose supaya sempurna. Lu bayangin coba. Sebagai bentuk terima kasih atas kerjasamanya, Rose ini juga ngasih fasilitas mewah buat si Caca hairdressernya dia gitu. Kayak misalkan tiket pesawat kelas bisnis gitu. Wow. Buat penata rambutnya. Ya untuk sekelas Rose ya wajar sih. Dan gue percaya juga kalau seorang superstar tuh pasti ada kayak hal gokil dalam tanda kutip yang dilakuin sih. Kalau menurut Aji pribadi ya, Kananda sama Kaleri ya, kalau menurut Aji gitu. Anyway ya. Kalau orang udah kayak gitu ngelakuin terus udah jadi kebutuhan, berarti kan itu jadi kebiasaan ya. Bener banget. Udah kebiasaan yang bergantung juga jadi kebutuhan. Dan menurut gue wajar, normal global people kalau misalkan kita tuh punya kebiasaan. Nah, lu nih Larry sama Nanda nih, kebiasaan apa yang lu punya? Kalau misalkan Anda kentut tuh kayak tadi pagi tuh ya, membuat satu studio lumer ya, lampu-lampu pada meleleh gitu. Sebenarnya Nanda tuh baunya enggak, cuma bikin perih mata dia itu. Dari beritanya Rose Blackpink global people yang dia tuh konsisten selama 7 tahun terakhir nge-bleaching akar rambutnya dia setiap 2 minggu sekali. Dan dia juga bilang katanya global people kalau misalkan nggak apa-apalah kulit kesehatan gue terganggu, yang penting citra publik gue keren. Citra publik bahasa Inggris apa sih? Citra publik. Citra publik bagus sekali kamu company cari itu pitung. Citra publik apa bahasa Inggrisnya? Enggak, kita suka ngomong apa sih namanya kayak gitu?
Pencitraan Apa ya? itu bahasa Inggrisnya gitu dah pokoknya pokoknya dia lebih mementingkan pencitraan deh daripada kesehatan ini dia. Ya, tapi Iya. ya terserah Rose sih. Kita Betul. mendukung-dukung aja mau Rose ngapain juga ya. Tapi yang paling penting adalah kita sama Rose, kita selalu punya kebiasaan. Iya, pasti. Kita gambreng dulu Aduh. antara di studio kita antara kita bertiga. Yes. Siapa duluan yang cerita punya kebiasaan? Om Pim Pak Alayum gambreng. Gambreng. Ya gitu, gambreng. Gua. Lu sweet dulu 2. 1 2 3. Sweet. Jepang. Oke, abis gua Larry Nanda ya. Jadi, gue tuh punya kebiasaan yang cukup unik dibandingkan sama setiap orang. Jadi, setiap hari kalau gue pulang pergi dari manapun Global People sampai rumah, gue sebelum mandi, gue ke wastafel, gue akan mencuci 3 barang yang gue pakai hari itu. Bukan baju, tapi yang pertama casing handphone. Iya. Nanda udah tahu ya, Tahu. Gue cuci casing handphone, nyuci kacamata, sama nyuci jam tangan. Nah, kalau orang-orang mungkin wajar kalau nyuci jam, nyuci kacamata ya, tapi nyuci casing handphone kenapa gue cuci tiap hari? Dan itu setiap gue pergi, bukan setiap hari, tapi setiap gue pergi. Kalau misalkan gue pergi sehari, dalam hari itu ada 3 kali pergi, berarti 3 kali gue akan cuci case di waktu yang sama. Gitu. Kalau jam sama kacamata tuh cuma sekali lah, pagi atau malam doang gitu. Nah, kalau case setiap gue pergi pasti gue cuci, karena gue nggak tahu kenapa kalau megang barang dari ikut gue keluar tuh kayaknya agak gimana gitu. Apalagi kan handphone kan ikut ke kamar mandi ya, Global People ya. Jadi kayak harus udah kayak bersih aja gitu, ikut gue bersih gitu. Nah, itu kalau gue kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang gue lakuin. Kalau lu Ler, apa Ler? Kalau Anyway nih kita mau info, sorry TikTok kita mati, nanti kita restream lagi ya. Nanti kita restream lagi. Larry, apa kebiasaan Larry? Kebiasaan saya sebenarnya udah lama. Saya sih. nggak tuh. Ya, aduh. Udah lama nggak ini sih. Udah nggak lama ngelakuin ini lagi. Tadi tuh suka banget gigit-gigit kuku, Mas. Oh, gigit kuku. Iya. Kuku orang lagi. Aduh. Kaki lagi kuku kaki. Gak kuku Mas, gigitin kuku gitu sampai kelas SMA lah. Iya, sekitaran SMA tuh masih sering gigit-gigitin kuku. Sampai lu sampai yang gigit kulit juga nggak? Kulit iya kan? kulit samping. Iya kan? Iya, itu nggak tahu deh tuh kenapa sampai. Iya, orang-orang banyak yang gitu juga. Banyak yang gitu juga soalnya. Iya, sering. Sampai SMA, sampai sekarang yakin nggak? Udah sekarang nggak? Sekarang untungnya udah enggak. Terus sekarang punya kebiasaan apa yang baru mungkin? Kebiasaan yang baru sih ada nggak? belakangan ini enggak sih, tapi maksudnya yang benar-benar berimpact banget dulu itu. Sekarang gue tahu kebiasaan baru lu apa? Apa tuh, Mas? Lu bangun pagi naik kereta ke Global Radio, iya kan? Lu ke stasiun Gedang Dia. Kok tahu sih? Ya kan dia magang tiap hari. Kenapa nanya? Gue tahu sih. Kan lu juga di sini. Lu juga tahu dia magang tiap hari. Biasanya mungkin kalau naik kereta nggak ke sini, kali kemana ya? Jarang. Iya, ke Bogor. Bogor ya, dari rumah lo di Bekasi ya. Kalau dari Bekasi ke Bogor ke kampus lu tuh naiknya lewat apa sih, Ler? LRT dulu. Oke, dari Bekasi naik LRT berhenti di Cikoko, iya, dekat rumah gua tuh. Itu adalah interchange favorit gue. Kalau gue naik LRT juga di Cikoko, soalnya kan dekat rumah gua kan. Dekat rumah gua, deket banget. Naik ojek online cuma 7.000 pakai promo soalnya ke situ ke rumah. Oh, aduh. Mampir ke rumah gua lah, Rer. Pas lu ke rumah gua ke rumah lo gitu. Jadi enggak ketemu. Coba kalau namanya dia siapa sih, Ler? Gue lupa lah nama orang ini, Ler. Robert. Oh, salah. Saya Alex Joyo. keluar lagi nama Alex Joyo keluar lagi. Alex Joyo alias Nanda. Apa kebiasaan yang lo lakukan di luar sekarang selain kentut ya? Kebiasaan belum hilang sampai saat ini tuh kalau nonton film. Nonton film. Ya semua orang juga nonton film, lu ketabok ya? Maksudnya cara nonton filmnya tuh nggak wajar gua. Gue jadi kayak misalnya season 1 nih udah selesai, gue kelarin seharian, bisa gue tonton, bisa seminggu, gue nonton seminggu tuh 24 jam. Wah. Itu kebiasaan gokil ya, nggak bisa dihilangin. Terakhir nonton film apa yang lo lakuin itu? Suits. SUTS ya? Iya. SUITS ya? Yang main ini bukan? Metal Age of War bukan ya? Gue nggak inget nama ini. Series ya? Series. Iya, bagus itu. Oh iya, sampai tamat gue itu. Bacanya Suits. Oh, Suits. Suits. Kalau Suits itu kamar. Kalau kamar Suite. Kalau kan Suits itu kan menceritakan dia pakai jas kan. Oh iya benar. Suits itu. Oke. Nonton film kebiasaan lo? Maksudnya nonton filmnya tuh
Enggak sejam 2 jam. Berjam-jam. Berjam-jam. Tapi kayaknya maksud gua agak lumayan normal deh. Maksudnya banyak orang juga kalau nonton kayak gitu. Gua kalau nonton series juga mesti selesai kan kalau gue tipe orangnya gitu. Nggak misalkan lo nonton film mesti apa gitu loh. Kebiasaan yang jarang orang lakuin gitu. Aduh. Ya kalau di ini menurut gua nggak normal. Jadi berjam-jam. Apalagi kuliah. Kuliah tuh bisa 2 hari, itu 2 hari 1 malam gue nonton tuh. Iya, oke, itu masalah waktunya ya. Iya, jadi susah ngilangin kebiasaan itu tuh. Oke, kebiasaan itu ya. Iya. Tapi sebenarnya kebiasaannya maksudnya juga masih normal menurut gue. Kalau misalkan gue itu nggak bisa nonton duduk. Nonton itu mesti tiduran. Kalau di rumah ya, jadi harus di kamar tiduran pakai bantal baru nonton. Kalau duduk tuh nggak enak buat gue. Nah kalau main PS mesti duduk, nggak bisa tiduran. Kayak gitulah misalnya kebiasaan kayak gitu. Sama misalkan kebiasaan gue selalu berbuat baik dan selalu untuk agama, dan gue selalu ingat Tuhan, itu kebiasaan gue gitu. Itu langsung hilang itu amalnya itu dibilangin gitu. Kenapa emang gue bohong ya? Aja lo.